Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran IPA. Belajar IPA pasti menyenangkan. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi listrik dinamis. Nah, sebelum kita mempelajari materi listrik dinamis lebih lanjut, kita ulang kembali materi tentang atom. Masih ingat kan tentang atom? Atom itu adalah partikel terkecil penyusun suatu benda. Dan atom itu disusun oleh 3 partikel, yaitu elektron, proton, dan neutron. Dari 3 partikel ini, elektronlah yang bisa berpindah, sedangkan proton dan neutronnya tetap berada di inti atom. Nah, elektron yang bisa berpindah tersebut bisa mendorong elektron lainnya dan bisa berpindah dari satu atom ke atom yang lainnya, yang pada akhirnya akan terlihat seperti barisan elektron. Gerakan dari barisan elektron tersebut bisa menyebabkan mengapa lampu bisa menyala, radio bisa berbunyi, dan setrika listrik menjadi panas. Bergeraknya elektron-elektron dalam kawat atau kabel tersebut dinamakan arus listrik. Nah, apa itu arus listrik? Akan kita pelajari setelah mengikuti dan atau menyimak video ini. Kalian bisa menjelaskan tentang konsep arus listrik dan bisa menghitung kuat arus listrik. Arus listrik. Aliran muatan listrik positif berasal dari tempat yang potensinya tinggi atau mengandung muatan listrik positif lebih banyak menuju tempat yang potensialnya lebih rendah atau mengandung muatan listrik positif lebih sedikit. Jadi ibaratnya aliran muatan listrik ini mirip dengan aliran air yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Muatan listrik ini dapat berpindah apabila terjadi beda potensial atau tegangan. Apabila beda potensial dipertahankan, arus listrik bisa mengalir. Perhatikan animasi yang tampak pada tampilan ini. Di sini terlihat lampu bisa menyala. Mengapa lampu bisa menyala? Itu membuktikan bahwa ada arus listrik yang mengalir. Syarat arus listrik mengalir itu ada 2, yaitu ada sumber tegangan. Dalam tampilan ini sumber tegangannya berupa baterai. Kemudian rangkaian listriknya tertutup. Nanti akan Ibu perlihatkan perbedaan rangkaian listrik tertutup dengan rangkaian listrik terbuka. Sebelumnya perhatikan kembali animasi ini. Sekali lagi, arus listrik itu mengalir dari muatan listrik positif lebih banyak. Dalam hal ini adalah baterai bermuatan positif menuju ke potensial yang lebih rendah. Dalam hal ini adalah kutub baterai negatif. Kalau kalian perhatikan di sini ada panah yang arahnya mengalir dari negatif ke positif. Nah, sebenarnya yang terlihat pada tampilan ini ada yang mengalir adalah elektron. Jadi, arah aliran elektron dengan arus listrik itu terbalik. Kalau yang ditanyakan adalah arah aliran elektron, maka elektron mengalirnya dari kutub negatif ke kutub positif. Sebaliknya, kalau yang ditanyakan adalah arah arus listrik itu mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif sumber tegangan. Ya, itu bedanya untuk arah aliran arus listrik dengan elektron. Nah, sekarang perhatikan ada 2 gambar yang ada pada tampilan. Gambar sebelah kiri ini adalah contoh rangkaian listrik terbuka, di mana ada bagiannya yang masih terbuka, di mana rangkaiannya masih terbuka, makanya dinamakan rangkaian listrik terbuka. Sedangkan yang gambar kanan di sini adalah rangkaiannya tertutup semua. Maka gambar yang kanan ini dikenal dengan istilah rangkaian listrik tertutup. Sekali lagi, syarat arus listrik bisa mengalir itu ada 2. Yang pertama harus ada sumber tegangan. Yang kedua, rangkaian listriknya harus tertutup. Maka arus listrik bisa mengalir. Kalau salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka arus listrik tidak bisa mengalir. Nah, sekarang kita ke kuat arus listrik. Kuat arus listrik itu adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada ujung-ujung penghantar tiap detik. Kalau ditulis secara matematika, seperti ini rumusnya, I sama dengan Hi per T. Di mana I itu adalah simbol dari arus listrik dengan satuannya ampere, biasa disingkat dengan huruf A besar.
Kemudian Hi, simbol dari muatan listrik dengan satuannya coulomb, biasanya disingkat dengan huruf C besar. T, simbol dari selang waktu dengan satuannya sekon. I juga punya rumus, yaitu N kali E dibagi T. N adalah simbol dari jumlah elektron, E adalah muatan elektron. T sama seperti rumus yang atas, yaitu selang waktu dengan satuannya sekon. Nah, di sini dituliskan satuan-satuan arus listrik. Nanti kalian akan menemui beberapa jenis satuan arus listrik. Ada ampere, ada miliampere. Miliampere ini kalau diubah menjadi ampere itu sama dengan dikalikan 10 pangkat min 3. Jadi kalau ketemu dengan angka 1 miliampere, kalau diubah menjadi ampere maka 1 kali 10 pangkat min 3. Atau bisa juga dituliskan dengan 0,001 ampere. Sedangkan satuan berikutnya yang mungkin akan kalian temui adalah mikroampere. Mikro A, membacanya adalah mikroampere. Kalau ingin diubah menjadi ampere maka kalikan 10 pangkat min 6. Jadi kalau ada angka 1 mikroampere dijadikan ampere, maka 1 kali 10 pangkat min 6 atau sama juga dengan 10 pangkat min 6 atau sama dengan 0,000001 ampere. Lebih jauh, perhatikan latihan soal berikut. Di SMP Negeri 1 Pelemahan menggunakan peralatan listrik yang setiap menitnya mengalirkan muatan sebesar 12.000 coulomb. Berapa besar kuat arus listrik yang terjadi? Kita identifikasi satu-satu. Di sini ada muatan. Muatan tadi simbolnya adalah Hi. Maka tulis diket Hi. Besarnya adalah 12.000 coulomb. Maka tulis Hi sama dengan 12.000 coulomb. Kemudian ada setiap menit. Menit tadi adalah miliknya waktu, maka tulis T sama dengan 1 menit. Jangan lupa ubah menjadi sekon. 1 menit sama dengan 60 sekon. Ditanya I. Rumus I adalah I sama dengan Hi per T. Masukkan Hi-nya adalah 12.000, T-nya 60. 12.000 dibagi 60, ketemu akhir 200 dengan satuannya ampere atau disingkat dengan huruf A. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik adalah ampermeter atau ammeter. Gambarnya biasanya seperti ini. Jenisnya banyak sekali anak-anak. Salah satunya adalah ini. Cara memasang ampermeter atau ammeter biasanya dipasang secara seri. Perhatikan tampilan yang ada di sini, disusun secara seri. Ya, nanti untuk pertemuan berikutnya akan Ibu jelaskan apa itu rangkaian cara seri. Nah, sekarang kita cara membaca skala pada ampermeter. Jadi skala yang ditunjuk oleh jarum di ampermeter itu bukan arus listrik sesungguhnya ya. Jadi harus dihitung dulu menggunakan rumus ini. Rumusnya adalah I sama dengan skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum kali batas ukur. Contohnya perhatikan ini gambar ampermeter ini. Di sini ada jarum yang menunjuk angka 20. 20 ini maka bukan kuat arus yang sesungguhnya. Harus kita masukkan dulu ke dalam rumusnya. Tulis dulu rumusnya seperti ini. Masukkan skala yang ditunjuk adalah 20. Ini skala maksimum itu adalah angka yang ada di paling kanan. Nah, di sini yang paling kanan adalah 50. Maka tulis 20 dibagi 50. Sedangkan batas ukur itu adalah angka yang dihubungkan dengan kabel merahnya. Ya. Nah, di sini tertulis 25. Jangan lupa lihat satuan yang ada di atasnya adalah miliampere. Jadi kalau dituliskan 20 bagi 50 kali 25 miliampere. Ini bisa disederhanakan, corek. Ini dapat 1, ini dapat 2. Berarti tinggal angka 20 dibagi 2. Ketemulah angka 10 dengan satuannya miliampere. Jadi kuat arus yang diukur oleh alat ampermeter ini besarnya adalah 10 miliampere. Semoga dari video kalian bisa memahami tentang konsep arus listrik dan bisa menghitung besarnya kuat arus listrik. Terima kasih atas perhatian.